wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in good condition. Today meet again with Mrs. Hesti. Nah, untuk kegiatan literasi hari ini, Ibu tidak men-share bacaan ya, namun Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Kalian simak baik-baik ya. Simak ceritanya dengan baik ya, karena akan ada soal evaluasi di akhir video nanti. Cerita hari ini berjudul Kanca si Badak. Buku ini ditulis oleh Silpi Pradan, lalu ilustratornya Abin Sresta, dan penerjemah Eva Y. Nukman dan Suhindrati Sinta. Ini Kanca, seekor badak berusia 2 tahun. Kanca tinggal bersama ibunya di sebuah padang rumput yang luas. Dia suka menjelajahi padang rumput. Ibunya sering mengingatkan, Kanca, di luar sana banyak bahaya. Berhati-hatilah nak. Ingatlah selalu untuk meninggalkan aromamu supaya kamu bisa mencium jalan pulang. Kanca mengangguk. Dia mengerti, tetapi badak kecil itu sulit mengingat semua perkataan ibunya. Suatu siang, matahari bersinar begitu terik. Kanca mendinginkan diri dengan mandi lumpur. Sambil berendam, dia mengibaskan telinganya untuk mengusir lalat. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi aneh. Kanca menegakkan telinga untuk mencari tahu asal bunyi itu. Dia belum pernah mendengar bunyi seperti itu. Kanca melompat keluar dari lumpur dan berusaha mendekati sumber suara. Kanca berjalan dan berjalan, tetapi belum bisa menemukan dari mana bunyi itu. Kanca melihat ke sekitarnya. Ternyata dia telah berjalan jauh sekali. Kanca ingat ucapan ibunya, dan dia berbalik untuk pulang. Lalu Kanca mendengar bunyi yang sama. Dia melihat seekor piton raksasa melata ke arahnya. Kanca pun ketakutan. Dia berlari dan bersembunyi di balik ilalang. Ular itu akan memakanku. Ibu, selamatkan aku. Kanca menutup matanya erat-erat dan diam tak bergerak. Dia menunggu dan menunggu. Untunglah tidak terjadi apa-apa. Dengan hati-hati, Kanca mengintip di antara ilalang. Dia melihat piton itu menelan seekor rusa. Kanca terkesiap. Hari semakin sore. Sudah waktunya Kanca pulang. Kanca menoleh ke sekitarnya. Dia melihat ke kanan. Dia melihat ke kiri. Kanca berusaha menemukan aromanya. Namun, dia tidak bisa menciumnya. Kanca berlari ke sana kemari. Tetapi dia tidak tahu arah kedatangannya tadi. Kanca kembali teringat ucapan ibunya, dan dia mulai menangis. Kanca, Kanca. Kanca menegakkan telinga. Ada yang memanggil namanya. Kanca melompat kegirangan dan berlari sekencang-kencangnya. Bum! Kanca terjatuh ke dalam sebuah lubang. Di sekelilingnya gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Kanca, Kanca. Dia mendengar ibu memanggil dari atas. Kanca ingin menangis. Maafkan aku, Bu. Aku pergi terlalu jauh. Jangan khawatir, nak. Ibu akan mencari bantuan. Janji ibu kepadanya. Kanca memandang langit. Dia melihat bulan bersinar terang. Kanca berjanji kepada dirinya sendiri. Lain kali dia akan lebih berhati-hati. Keesokan harinya, saat terbangun, Kanca mendapati dirinya terikat tali. Terdengar suara-suara di sekitarnya.
Kanca bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kanca berusaha membebaskan diri, tetapi dia malah kesakitan. Dia pun berhenti. Tak lama kemudian, dia merasa badannya terangkat. Apakah aku ditangkap? Batinnya. Kanca mendapati dirinya sudah di atas tanah lagi. Dia mendengar berbagai bunyi aneh. Hore! Yiha! Terdengar tepukan tangan dan siulan. Silau karena cahaya terang. Kanca tidak dapat melihat dengan jelas. Ratusan manusia mengelilingi Kanca. Mereka membawa poster-poster bergambar badak. Sebagian bahkan menempelkan foto badak di topi mereka. Sebagian orang menunggang gajah, sebagian lain mengendarai mobil jeep, sebagian lagi berjalan kaki. Ketika Kanca semakin dekat, mereka semua tersenyum kepadanya. Tetapi Kanca tidak mengenali siapapun. Dia takut. Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka di sini? Apa yang akan mereka lakukan? Pikirnya. Salah satu manusia menghampiri Kanca dan membelainya dengan lembut. Perlahan-lahan, orang itu memutar kepala Kanca ke arah hutan. Kanca melihat ibunya menunggu di balik pohon. Orang-orang ini bukan menangkap Kanca. Mereka menyelamatkannya. Kanca berlari sekencang-kencangnya ke arah ibu. Kini dia sudah aman. Dia tidak akan lagi pergi jauh tanpa meninggalkan aromanya. Itu tadi akhir dari cerita Kanca si Badak. Nah, buku ini adalah salah satu dari seri Room to Read. Anak-anak, pesan yang dapat dipetik dari cerita tadi adalah kita harus selalu mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua maupun bapak ibu guru. Karena insya Allah semua nasihat-nasihatnya pasti untuk kebaikan anak-anak semuanya. Berikut petunjuk pengerjaan evaluasinya. Soal evaluasi untuk kelas 1, 2, dan 3. Soal evaluasi untuk kelas 4, 5, dan 6. Sekian dulu kegiatan literasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat mengambil hikmah dari cerita tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.